melanjutkan tarhib kita di bulan Ramadan ini. Dikatakan tarhib itu karena kita harus membuka dada kita, kemudian senang berjumpa dengannya, kemudian nggak mau ditinggalkan. Itu namanya tarhib. Maka ungkapannya marhaban, marhaban ya Ramadan. Beda kalau kita ketemu tamu. Kalau ketemu tamu itu namanya ahlan, ahlan, ahlan gitu. Ahlan, Mbak, selamat, ahlan gitu. Nah, kalau pakai wasahlan malah ini. Seperti ungkapan gini, Bapak datangnya kapan? Pulang kapan? Itu ahlan wasahlan. Maka kalau Ramadan nggak boleh ahlan wasahlan, Ramadan nggak boleh. Jadi sahlan itu kan mudah. Maksudnya apa? Maksudnya selamat datang. Kalau bisa kamu jangan nyusahin saya gitu. Kepingin cepet pulang gitu. Tapi kalau Ramadan nggak boleh. Makanya saya juga baru tahu dari seorang profesor Umar Abdul Kafi itu ngisi kajian kami itu beda saum dengan siam. Kalau saum itu dia menahan dari makan dan minum, tapi kalau siam itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Siam itu walaupun sama sih sebenarnya, soma yasumu siaman wa sauman itu sama sebenarnya. Cuman ternyata siam itu siam itu menahan diri dari makan minum. Kalau saum itu menahan diri dari ngomong, melihat, mendengar gitu ya. Maka ungkapannya dari Maryam itu ketika orang-orang di kampung ngejek dia perutnya besar mau hamil tanpa seorang suami, apa kata Maryam alaihissalam? Inni nazartu shauma falan tukallimal yawma insiya. Saya nazar puasa, enggak ngomong. Ini ungkapannya. Maka lagi-lagi bapak-bapak sekalian, jadi bahkan kenapa kita dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu untuk melafadzkan niat puasa itu setiap malam. Kalau mazhab yang lain itu cukup sekali aja. Saya niat puasa Ramadan gitu. Apa? 1 bulan gitu. 1 bulan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk setiap malam disuruh ngucap. Maka kadang-kadang kan kita kalau habis tarawih, habis witir, kemudian melafadzkan niat ya. Nggak tahu kalau di sini gimana? Aneh Pak. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala gitu ya. Padahal itu setiap malam. Seharusnya bacanya saya niat besok puasa kan begitu. Tapi enggak, saya niat puasa Ramadan besok gitu. Tapi setiap malam. Untuk apa? Agar menyatakan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, jangan sampai nanti ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi kalau Anda ribut dengan orang, kemudian Anda katakan pada maka ungkapan adanya gini, qul li nafsika, katakan pada dirimu, ini shaim, saya puasa. Bukan orang lagi marah, guru lagi marah sama muridnya, kemudian muridnya bilang, Pak saya lagi puasa Pak. Oh itu pancing kan? Emang kamu aja yang puasa? Saya puasa juga, gitu ya. Maka ungkapan itu ternyata benar Pak, katakan pada dirimu, bukan pada orang yang marahin kita. Sehingga apa?
sehingga kita nggak nggak membantah. Ini kira-kira bapak-bapak sekalian, disebutkan malamnya, siangnya kita disuruh puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kalau zahir itu ya kelihatan kayak kita sholat lah. Sholatnya kalau penting dia takbir, Al-Fatihah, kemudian dia ruku, sujud gitu ya, secara zahir sah. Batinnya nggak tahu kalau kemana-mana pikirannya itu kan, gitu. Sama puasa juga begitu. Makanya puasa itu ada tingkatannya, Pak. Ada puasa orang awam itu dia hanya menahan diri dari makan minum. Itu puasa orang awam. Kalau puasanya orang di atasnya, dia tidak makan, tidak minum, dan al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nanti kalau sudah di atasnya lagi, dia sudah tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga dia sudah nggak mikirin lagi nanti mau makan apa. Nah ini kayaknya belum nyampe kita, Pak. Soalnya ya kita baru sahur aja sudah mikir nanti buka pakai apa ya. masih lama ya lebaran ya gitu. Nanti lebaran sudah nyiapnya belum? Sudah. Kalau orang yang tingkatnya khos bil khos, itu dia nggak mikirin lebaran, Pak. Pokoknya mau maksimal, nggak mikirin lebaran. Berapa hari lagi lebaran nggak ada pikiran. Pokoknya puasa, ibadah gitu. Makanya nggak nyampe. Saya pernah tanya, Ustadz benar nggak sih Ustadz? Kalau kita ibadah itu berharap pahala Allah, katanya syirik. Enggak. Kalau ada orang beribadah karena berharap tentang pahala, ya wajar, Allah sebutkan kok. Kalau Anda sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibandingkan Anda sendirian. Ini disebutkan pahalanya. Tinggal kita milih mau yang sendiri atau berjamaah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, atau lebih baik dari apa yang disinari oleh matahari. Itu pilihan-pilihan. Cuman kalau orang sudah tingkatannya sudah makomnya sudah cinta kepada Allah, dia nggak mikirin itu lagi, Pak. Nggak mikirin pahala lagi. Pokoknya saya cinta aja sama Allah gitu. Makanya ini yang sering saya sebutkan kepada adik yang lagi sakit, Pak. Saya bilang gini, kalau kamu ridho sama Allah, ridhonya tidak hanya yang seneng-seneng aja, termasuk yang sakit ini yang ngasih Allah. Maka kalau orang cinta sama Allah, dia nggak peduli lagi dengan rasa sakit. Kayak Nabi Ayub itu, karena dia cinta sama Allah, nggak peduli sakit itu, Pak. Dia mikirnya sehat saya lebih lama daripada sakit saya. Miskin ini kan baru kemarin, kaya raya saya dari udah puluhan tahun gitu. Cuman memang makamnya kita belum nyampe gitu. Belum nyampe. Jadi orang kalau sudah cinta itu, contoh lah, mohon maaf ya, saya punya teman namanya dulu Wakimin, tahu Mbak Wakimin ya, nikah sama Mbak Oman. Itu kan kemana-mana naik sepeda, Pak. Itu mungkin ungkapan saya. Kalau tanjakan itu kan, kata istrinya, Bang saya turun ya. Gak usah, naik aja. Kuat Bang, kuat gitu. Rabi'ah al-Adawiyah. Itu makamnya, ya Allah, kalau saya ibadah ini karena saya kepingin masuk surgamu ya Allah, jangan masukin saya ke surga.
Ya Allah, kalau saya menghindar dari laranganmu karena takut neraka, ya Allah, masukkan saya neraka. Yang penting saya berharap cintamu, ya Allah, redonya. Kan Allah kalau redo kan nggak mungkin masuk ke dalam neraka. Ini kira-kira. Maka bapak-bapak, biar Ramadan kita tidak sia-sia, maka mulai sekarang kita sudah mulai merencanakan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau Pak Slamet mungkin punya mutabah untuk udah mungkin jamaah dikasih nggak apa-apa untuk itu. Contoh nih, coba kita lihat tadabbur dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat yang berbicara tentang Ramadan. Di situ Allah memberikan isyarat-isyarat dari 5 ayat itu tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya. Selain yang wajib. Kalau yang wajib itu bapak-bapak nggak dihitung sama Allah, sudah otomatis. Ya. Kalau ada orang sholat, ada orang puasa tapi nggak sholat, udah hancur. Sebaik-baiknya apa bapak, sodakonya banyak, kalau nggak sholat nggak dianggap pak. Sama dengan orang kafir, walaupun dia orang baik, kalau dia nggak syahadat, gak ada manfaat. Lam yuqbal amalu, nggak akan diterima amalannya. Gitu. Maka orang kafir itu pak, kalau dia kafir, kalau dia beramal nggak dicatat. Kalau orang kafir nggak ditanya-tanya lagi, langsung masuk neraka. Gitu. Tapi kalau orang Islam, kalau dia beramal dicatat. Kecuali puasa. Kalau puasa langsung Allah yang ngasih pahalanya. Makanya ya tinggal kita bagaimana puasa yang terbaik. Yang pertama bapak-bapak nanti lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tatawwa itu tatawu, kan ada nama sholat tatawu, sholat sunnah, ya pokoknya sholat sunnah gitu. Maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah khairun fahuwa khairul lah, maka kebaikan itu kembali pada dirinya. Nah, mulai sekarang bapak-bapak mulai merangkai. Sholat wajib ya yang 5 waktu. Sholat sunnah apa aja? Sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, gitu ya. Maka kalau dalam mazhabnya mazhabnya saya sempat kaget itu. Ini ada orang kok nyebut sholatnya kok rakaatnya beda-beda gitu sama kita. Sholat asar berapa rakaat? Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 5 rakaat. Sholat isya 17 rakaat. Ternyata sholat rawatib itu bagi mazhabnya Imam Abu Hanifah itu wajib. Sholat maghrib 5 rakaat. Sholat maghrib itu 3 rakaat yang wajib, yang ba'diyahnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Rasul. Jadi dikerjakan Rasul maka jadi wajib. Gitu. Kalau sholat isya itu 4 rakaat, ditambah 2 rakaat yang sunnah 6 ya, ditambah witir 11 rakaat 17. Wih gagah gitu pak. Kalau itu jadi kebiasaan nanti gagah banget itu. Nah kita 4 rakaat kadang-kadang minta korting gitu kan. Maka bapak-bapak nanti kalau pas bapak wudu cepet sholat sunnah gitu. Bapak mau masuk masjid, sudah wudu masuk masjid, kira-kira mana yang diduluin? Tahiyatul masjid apa wudu?
Kalau bapak masih basah, bapak wudhu, baru tahiyatul masjid, gitu. Kalau bapak sudah kering, ya sholat tahiyatul masjid. Gitu. Pokoknya sehari jangan sampai nanti tahiyatul masjidnya enggak, gitu. Wudhunya minimal 1 kali atau 2 rakaat, kan begitu. Kalau sholat duha itu 8 rakaat. 2 rakaat atau suruh itu muqaddimah sholat duha. Ya. Sholat suruh itu muqaddimah sholat duha. Nanti Bapak jam 8, jam 9, jam 10 itu wasatut duha, itu tengah-tengahnya duha. Bapak bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, itu afdolnya itu. Nanti jam 11, setengah 12 itu akhir duha. Jadi Bapak bisa sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat. Maka semuanya di 8 rakaat. Kalau Bapak kerja di kantor nggak bisa bagi-bagi waktu itu, ya udah. Nanti Bapak begitu jam 9, sempat jam 9 langsung 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, langsung 8 rakaat bisa. Nah, atau Bapak mau sholat duha datang tamu, nggak enak kan? Terima tamu dulu, jangan. Oh Bapak lagi sholat duha, tunggu ya, gitu. Nggak boleh juga, Pak. Orang sholat sunnah kok dipamerin gitu kan? Jadi kalau Bapak lagi sholat duha ada tamu, ya terima tamu. Gitu. Nah nanti setengah 11 Bapak sholat duha 2 rakaat, 8 rakaat nggak apa-apa. Tapi abdolnya itu 2, 4, 2. Itu. Kemudian disebutkan, para ulama menyebutkan lagi, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Khair itu maknanya adalah harta. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya, fa innahu lihubbil khairi lasadil. Maka sesungguhnya manusia itu cintanya pada dunia, cintanya amat sangat. Sehingga kadang-kadang lebih mementingkan hartanya dibandingkan nyawanya. Maka kalau bisa menganggarkan dana khusus untuk buka puasa, nganggarin untuk sedekah, untuk bagi-bagi, atau bapak-bapak ya mau lebaran nanti cari anak yatim gitu ya, beliin baju yang bagus. Iya, beli baju yang bagus untuk anak yatim, Bapak beli, nanti pulang Bapak kasih ke istri Bapak suruh nganterin ke anak yatim. Jangan Bapak nanti gak pulang. Apalagi anak yatim babonnya cantik gitu kan, gak pulang-pulang nanti. Ya tua itu kan casing Pak, belum tentu Pak Habib ini nanti kalau ini. Iya. Orang di YouTube itu banyak yang tua-tua dapat gadis itu banyak. Jadi, nah begitu yang abdulnya Pak. Biar kita juga istri juga merasa beramal kan. Gitu. Kemudian bapak-bapak dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk manusia, wa bayyinat, gitu ya, yang menjelaskan. Maksudnya gimana? Ramadan itu bapak-bapak, walaupun kita dituntut untuk baca yang banyak, tapi juga jangan sampai bapak-bapak nggak mengkaji Al-Quran. Tadi kan sebut hudal linnas wa bayyinat, menjelaskan. Bapak tahu penjelasan itu, maka harus jelaskan, harus ada pengajian-pengajian. Makanya kayak kita nih Pak, mohon maaf ya, duduk kita sebentar ya, sebentar ini dalam
riwayat, walaupun hadisnya juga nggak sahih amat, gitu ya. Itu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Jadi duduknya kita belajar itu Pak, itu lebih afdol daripada ibadah 1000 rakaat. Kok bisa? Iya bisa. Bisa. Kalau orang ibadah nggak tahu, dengan ibadah yang tahu ilmunya, tentu ibadah yang ada ilmu lebih besar pahalanya. Seperti yang saya sebutkan kemarin. Dulu waktu kita belajar baru pesantren-pesantren kilat, kan semangatnya ibadahnya semangat ibadah, tapi nggak ibadah juga nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Sehingga begitu sholat 4/3 tarawih baru dapat 8, nantilah pulang, nanti malam mau nambah 10 rakaat gitu. Enggak juga ternyata Pak. Cuma dapat 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat, cuma 5 rakaat. Padahal kalau dia sholatnya bareng imam, bagaikan sholat sepanjang malam. Sepanjang malam loh. Kalau dia bareng imam, kalau dia sendirian, ya nggak dapat apa-apa. Yang berikutnya disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an. Ketika hambaku bertanya padamu ya Muhammad, katakan aku dekat, aku mengabulkan setiap permohonan. Ini isyarat dari Allah kepada kita. Salah satu ibadah yang kadang-kadang dilupakan Ramadan, di waktu Ramadan itu adalah doa. Bahkan disebutkan dalam hadis, salatu da'awat la turad, ada 3 doa yang tidak ditolak, pasti dikabulkan. Apa? Doa orang tua kepada anaknya atau untuk anaknya, doa orang-orang terzolimi ketika dia berdoa, doanya orang ketika berpuasa. Dan puncaknya puasa itu, puncaknya orang lapar itu menjelang buka, ya kan? Itu kan paling lapar itu. Nah, semakin dia lapar itu doanya semakin mustajab. Cuman kita kan enggak, ngabuburit gitu kan, keliling-keliling gitu kan. Yang dibantalin cucu, mau ngantar cucu, ini keliling-keliling, malah keliling-keliling dia, gitu kan, keliling-keliling, padahal itu waktu mustajab itu. Nah, kita kadang-kadang latah ini. Kalau anak mungkin karena biar dia mau sahur kan, setelin TV, film apa sih yang di TV itu yang ada Deddy Miswar itu apa? Kiamat bukan kiamat sudah dekat. Apa sih? Pencari Tuhan. Itu sampai episode berapa itu? Ya untuk anak-anak nggak apa-apa lah gitu, biar mereka ini. Tapi kita jangan latah nonton, juga lupa doa, lupa istighfar. Waktu sahur itu kan waktu yang paling utama untuk istighfar itu Pak. Iya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang taat, yang sedekah, yang istighfar ketika waktu sahur. Nah, waktu sahur itu istighfar yang banyak. Ya kita malah ketawa-ketawa gitu. Contoh nih, kadang-kadang kita ini doa tapi nggak nyambung untuk jadi imam sama khutbah istisqa. Saya bilang begini, Pak, ini kapan acaranya Pak? 2 lagi Ustaz. Waduh, saya bilang, kalau bikin acara
istisqa ini nggak bisa dadakan Pak. Maksudnya gimana Ustaz? Ya minimal puasa 3 hari dulu. Iya. Apa? Istisqa itu ya minimal 3 hari dulu puasa minta hujan itu puasa dulu 3 hari. Kemudian datang ke tempat lapangan istisqa itu pakai baju ya jangan wangi-wangian, jangan yang baru-baru, jangan kayak lebaran. Bahkan kalau bisa ada bawa binatang. Iya, kan binatang kan nggak mungkin wangi-wangian kan, gitu. Minimal yang diterima sama Allah itu bukan doa kita, doanya hewan itulah. Ini enggak kita istisqa di Pemda, woi wangi-wangian, cek foto-foto gitu, terus habis itu makan-makan. Ini nggak nyambung ini. Iya. Jadi pakai pakaian umroh itu tidak dianjurkan banyak mandi, walaupun tidak dilarang. Gitu. Ini karena semakin dia bau, kusut, jelek, itu menunjukkan kehambaan dia kepada Allah. Posisinya itu sangat rendah. Gitu. Ya, jadi bapak-bapak waktu Ramadan itu banyak doa, banyak istighfar. Nah, gitu. Jangan dibalik, nonton TV gitu kan. Makanya kalau bisa Ramadan ini kita bikin kesepakatan dengan anak, dengan istri untuk nggak banyak-banyak nonton TV. Saya pernah marah dengan ada almarhum teman-teman kita dulu. Ramadan ngumpul di DPD nonton bola AC Milan. Waduh, nobar. Orang Ramadan kok nobar. Ya kalau ini ya tim ini, saya juga yang tim saya juga sebenarnya, cuman udahlah kalau mau ini nanti nonton highlightnya apa ini tuh, baca Quran apa sayang ya. Yang terakhir bapak-bapak, wa antum akifuna fi masajid. Jadi dianjurkan untuk itikaf di masjid. Dan itikafnya catatan itu bukan itikaf versi kita dulu. Antum masuknya kapan-kapan, pulangnya kapan-kapan. Masuknya habis tarawih jam 10, jam 12, nanti jam 2 pulang, sahur di rumah. Udah tuh campur sama istri pulang. Udah. Bapak pulang aja sudah batal itikafnya, apalagi campur sama istri. Gitu. Jadi bapak-bapak, kalau di luar Ramadan, itikaf itu kapan saja bisa. Bapak niat saya itikaf masuk masjid sampai saya keluar, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, diam duduk aja bisa di luar Ramadan. Tapi kalau dalam Ramadan disebutkan Rasulullah aja waktu habis mandi mau sisiran itu nggak pulang. Kenapa? Karena kalau pulang batal. Jadi gimana? Jadi dia menjulurkan kepalanya di jendela jendela masjid, langsung otomatis masuk kamarnya itu kan. Di kamarnya Aisyah nyisirin tuh gini kan. Di sini ada nggak? Ini tempat. Iya. Atau Pak Darno gitu kan keluar jendela nanti nyisirin gitu kan. Jadi bapak-bapak, itikaf itu kalau dalam fikih Ramadan itu dia syaratnya harus menjumpai 2 waktu. Jadi kalau bapak masuknya asar menjelang maghrib, nanti bapak kan asar menjelang maghrib ya, di akhir menjelang subuh bapak bisa pulang sahur di rumah, sudah cukup itu. Tapi kalau bapak datangnya pada isya,
Ba'da Isya karena Bapak mungkin sudah tugas tempat lain atau baru pulang. Bapak masuknya Isya, nggak bisa nanti sebelum Isya, sebelum subuh pulang. Jadi gimana? Minimal suruh Bapak baru pulang karena ketemu waktu pagi. Itu yang benar. Kalau kemarin ya belajar namanya, belajar. Apalagi kadang-kadang kita nunggu suruh gitu. Saya mau pulang lah. Nggak nunggu suruh, nanti suruh di jalan gitu. Mana ada suruh di jalan? Apalagi suruh di rumah, nggak ada. Iya. Orang Bapak di masjid aja, ya. Ini kadang-kadang nunggu suruh, habis sholat subuh, itu kan suruh zikir, baca Quran, kajian. Ini kan maksud pengajian juga, baca Quran juga, maksud tadarus kan. Waktu suruh, ya nggak boleh begini. Habis sholat subuh, Bapak main HP, gitu. Waktu suruh, ikut suruh, batal itu. Ya kalau tidur masih sah. Sampai zikir kita tidur gitu. Nanti Pak suruh masih sah karena masuk dalam itikaf. Gitu. Tapi kalau Bapak main HP, ketawa, ada status, terus apa namanya ikut suruh nggak bisa. Gitu. Kalau kajian gitu, nanti Bapak keluar kencing, wudhu lagi, bisa. Kalau bersih-bersih tak, umpamanya nyapu-nyapu masjid itu. Ya pokoknya kalau masih kaitannya ibadah, masih kan nyapu-nyapu bersih bisa. Atau ada yang bertugas nyiapin makanan, beresin, nggak apa-apa, suruh. Tapi kalau katanya yang komunikasi penting Ya kalau penting Bapak tugas sana nggak apa-apa. Cuman mukodimahnya kan biasanya ada mukodimahnya itu kan biasanya kan, nggak langsung ke situ kan. Ada teman itu sambil itikaf sambil ini koran anterin ke sini ini ke sini gitu kan. Ternyata lapor koran dia. Ya sebelum itu dicatat dulu, kasih ke teman gitu kan. Ini kira-kira Bapak-bapak sekalian ada 4 ibadah sebagai pelengkap ibadah kita di bulan Ramadan. Disebutkan nanti asyam wal Quran yashfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Yaqulul Quran. Jadi Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqul Quran, ya Allah, mana'tuhu minan naum fil laili li ajli fasyafi'hu. Ya Allah, saya tahan dia untuk enggak banyak tidur malam hari untuk membacaku. Berikan syafaat kepadanya ya Allah. Yaqulu shaum atau yaqulu siyam, ya Allah, mana'tuhu anit ta'ami was sahawat li ajli fasyafi'hu. Ya Allah, saya tahan dia untuk gak makan, gak minum, gak syahwat karena untukku ya Allah, maka berikan syafaat kepadanya. Fayasfa'an, keduanya memberikan syafaat. Ini kira-kira kalau ada ulama mengatakan begini, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, benar memang Pak. Bapak kecapean baca Quran, tidur, itu memang ibadah. Tapi jangan dibalik. Ibadahnya orang puasa tidur, itu nggak boleh. Itu tidur terus kerjanya kan. Bapak baca Quran ngantuk, itu ibadah Pak. Bapak sholat gitu, baca Quran, tidur siang gitu, biar tarawihnya bagus, biar tarawihnya seger, itu ibadah, benar memang. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan dibalik. Ibadahnya orang puasa, oh jadi tidur terus itu nanti. Makanya hati-hati, bacanya itu hati-hati, ngasih ungkapan juga hati-hati. Ini saja kira-kira, wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berkah, sehat di bulan Ramadan. Dari subuh
sampai suruk gitu ya, itu kan kira-kira 80 menit 80 menit 60 plus 20 menit dari waktu azan. Itu afdolnya Bapak di masjid aja, entah baca Quran, entah zikir, entah salawat, ngantuk tidur gitu. Itu afdolnya. Kalau seandainya Bapak harus nyapu, nyapunya nanti aja gitu. Tapi kalau Bapak nanti memang ada kegiatan juga mendesak pada waktunya, Bapak boleh gitu, nyapu, beres-beres. Tapi tentu afdolnya tidak seafdol yang memang dia di tempat gitu. Kemudian memang dalam fikih itu Pak, dalam fikih itu pilihan ya, pilihan. Waktu Bapak pakai kain ihram itu Bapak nggak boleh pakai minyak wangi. Tapi sebelum Bapak niat ihram boleh pakai minyak wangi Bapak. Iya. Kan Bapak kalau cuman umroh itu kan sebentar. Bapak keluar ke mikot, naik taksi paling 5 menit, langsung tawaf 7 putaran, kemudian sa'i 7 kali, langsung tahallul 2 jam selesai itu Pak. Nggak sempat hotel juga. Hah? Nggak sempat hotel juga. Iya, itu selesai itu tahallul Bapak. Bahkan ada yang sehari bisa 3 kali itu Pak. Ada bapak-bapak tua umur berapa ya, mungkin 50 atau 65 lah gitu. Saya alhamdulillah Ustaz, padahal itu baru pertengahan ibadah kita ini loh, belum haji tuh. Dari haji mau ke dari umroh mau ke haji itu sudah 17 kali dia umroh. Saya umrohin bapak saya, ibu saya, anak-anak saya, guru-guru saya umrohin gitu sama dia. Iya, kalau haji dari tanggal 8 ya, 8 asar 9 10 itu sudah di Mina itu, ya kan? Bisa Bapak nanti tahallul atau nunggu tanggal 11 4 hari. Hah? Baru mandi. Kalau kita itu kayaknya belum bau-bau amat lah kalau kayak kita itu. Beda kalau sama orang-orang sana benar bau bener memang. Cuma saya tahan aja itu. Sama-sama bau jadi nggak terasa. Oh iya. Bau kan? Oh sama bau. Jadi sebelum saya pakai saya wangiin dulu, saya semprot itu ininya kain saya itu Pak. Udah pakai baru niat umroh. Kalau sudah niat umroh nggak boleh lagi kita baru pakai, nggak boleh. Makanya dianjurkan begitu mandi Bapak wangi-wangian, kainnya diwangi-wangiin nggak apa-apa. Satu lagi mungkin? Hah? Nah, kalau mabit itu malam bina iman dan takwa itu nggak ada syaratnya Pak, nggak ada syaratnya, kapan saja, kapan saja. Mabit itu kan bermalam, walaupun jurusnya cuma tidur juga nggak apa-apa, bermalam. Kalau itikaf itu dia punya ketentuan. Kalau mabit itu Bapak bisa datang waktu ceramah, nanti pulang boleh, asal nggak dicemberutin panitia aja gitu kan. Atau iya, kalau itikaf itu ada syaratnya, masuknya nggak boleh kapan-kapan, pulangnya juga nggak boleh kapan-kapan. Nggak bisa nanti Bapak datang waktu habis ceramah, datang nanti sahur pulang gitu. Kalau Bapak mabit masih bisa. Bapak mau ngambil apa? Contoh nih, Bapak panitia mau ngambil aqua gitu, kemudian ketemu istri, share sama istri gitu kan,
Anda ini mandi wajib balik lagi bisa kalau mabit. Kalau itikaf nggak bisa. Gitu ya. Itikaf lebih berat daripada mabit. Yang pada Selasa, tapi Muhammadiyah bisa mengeluarkan kalender sebagai nomor itu ya tanggal 28 itu sudah mulai ini Ramadan kan? Iya. Nah itu. Pertanyaannya? Mana bisa jawab itu satu hari 24 jam. Khusus untuk jamaah Masjid Istiqomah saya keluarkan fatwa mulai puasa kita 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan puasanya ya. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.